Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dengan nikmat dan karunia-Nya Allah pertemukan kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini di bulan yang penuh dengan barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan dan memasukkan kita ke dalam surganya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Subulus Salam min Sahih Sirati Khairil Anam. Pelajaran tentang sirah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beserta apa yang bisa kita ambil dari hikmah dan pelajaran yang Nabi SAW alami dalam perjalanan beliau memperjuangkan serta mengajarkan agama yang mulia ini. Pembahasan kita saat ini sampai pada penjelasan tentang perang Badar besar. Setelah sebelumnya penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang jihad dan hal-hal yang terkait dengannya, khususnya adab-adab beserta syarat suatu peperangan masuk dalam kategori jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan juga tentang beberapa pasukan-pasukan kecil yang Nabi SAW utus ya ke luar kota Madinah atau ke perbatasan-perbatasan dalam rangka dakwah, dalam rangka memata-matai apa yang menjadi pergerakan musuh serta penjagaan terhadap ketahanan dari kota Madinah dari serangan orang-orang yang hendak menyerangnya, ya. Di mana Nabi yang mulia alaihi wasallam mengutus utusan-utusan kecil tersebut, ya. Tentunya sebagai suatu penunjukan akan kesiapan kaum muslimin untuk apa yang dikhawatirkan dari keburukan musuh-musuh mereka, khususnya orang-orang musyrikin Mekah, ya. Sampai akhirnya Nabi yang mulia alaihi wasallam sendiri memimpin satu pasukan, ya, yang keluar dari kota Madinah menujukan atau memaksudkan rombongan dagang orang-orang musyrikin Quraisy yang baru pulang dari Syam, ya, atau dari arah utara, ya, dari arah utara kota Madinah, membawa perdagangan mereka, ya, dengan pimpinan rombongan ketika itu adalah Abu Sufyan, ya. Dan tentu Nabi SAW memaksudkan rombongan dagang ini bukan dalam rangka sebagai perampasan terhadap sesuatu yang tidak benar, ya, dari kafilah dagang orang musyrikin Quraisy, tapi ini memang dalam rangka apa yang menjadi konsekuensi kejahatan orang-orang musyrikin, ya, Quraisy yang masih terus memerangi Nabi yang mulia alaihi wasallam di kota Madinah, memusuhi dan melakukan hal-hal yang menunjukkan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, ya. Maka Nabi yang mulia SAW juga melakukan hal ini dalam rangka menuntut balik
apa yang mereka rampas dari harta kaum muslimin yang ditinggalkan waktu hijrah di kota Mekkah. Ya. Jadi tidak dikatakan perbuatan Nabi SAW ini ingin mencegat kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam ketika itu sebagai suatu pelanggaran, tapi ini adalah konsekuensi dari hubungan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Makkah ketika itu. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam inti peperangan serta buah dari peperangan besar yang pertama ini, ada beberapa hal yang disebutkan oleh penulis, di antaranya keadaan sebelum terjadinya perang Badar. Ya, keadaan sebelum terjadinya perang Badar. Ini apa yang menjadi keadaan yang melatar belakangi yang akhirnya pecahnya perang Badar ini. Dijelaskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tentang latar belakang tersebut. Ya, penulis mengatakan di sini, ya, wasalatil anba. Ya, sebelumnya datang berita kepada Nabi SAW bahwasannya rombongan kafilah dagang besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu pulang dari Syam, ya, menuju kota Mekkah. Dan ma'ruf bagi kita sekalian, di mana Allah sendiri telah menjelaskan dalam Al-Quran nikmat Allah kepada para penduduk Mekkah, yaitu perjalanan safar mereka di musim panas ke Syam, sedangkan di musim dingin mereka ke arah Yaman dalam rangka berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, di mana kota Mekkah bukanlah kota menjadi tempat pertanian itu bisa dikembangkan, ya, dan penduduk kota Mekkah ketika itu memutar perekonomian mereka dengan perdagangan yang mereka lakukan di musim panas dan di musim dingin. Di antara anugerah Allah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keamanan buat mereka dalam perjalanan perdagangan mereka itu pergi dan pulangnya. Allah berfirman, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita was-saif. Karena kebiasaan safar orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan safar mereka di musim panas dan di musim dingin. Mereka di musim panas ke arah Syam. Ya, karena di musim panas ke arah Syam ini lebih memungkinkan mereka untuk melakukan perdagangan, karena arah Syam itu kalau musim dingin, ya sekarang itu arah Eropa, Syria. Kalau musim dingin benar-benar sulit untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Sedangkan di musim dingin mereka ke arah Yaman. Yaman itu lebih hangat, ya, ketika musim dingin daripada ke arah Syam. Ya, karena kebiasaan orang Quraisy safar perdagangan mereka, ya, baik di musim dingin dan musim panas, yang Allah anugerahkan keamanan dalam perjalanan mereka itu, ya. Maka kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka untuk keamanan dan nikmat itu, yang perdagangan itu, mereka jadi memiliki perbekalan dalam kehidupan mereka, dalam berkehidupan di kota Mekkah dari hasil perdagangan. Maka sembahlah Allah rabb hadzal bait. Maka sembahlah Allah yang memberikan keamanan itu, yang memberikan nikmat itu, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberikan kekenyangan dari rasa lapar dan juga keamanan dari rasa takut. Maka Allah ingatkan kepada orang Quraisy akan nikmat besar ini yang harusnya itu menjadi pengingat untuk mereka menyembah Allah saja, tidak berbuat syirik, bukan malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang memberi makan dan Allah yang memberikan rasa aman, ya. Walhal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, dan ini adalah rombongan dagang besar, ya, pulang dari Syam, ya, membawa kafilah dagang yang besar, ya. Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya terkait rombongan dagang ini, hadhihi airu Quraisy, ini rombongan dagang Quraisy, fiha amwaluhum, di dalamnya ada harta mereka, fa akhriju ilaiha la'allallah yanfalikumuha, ya, au yunafilukumuha, ya. Maka mari kita keluar
memaksudkan kafilah dagang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hasil ini buat kalian. Ini melimpahkan pencapaian harta ya dari kafilah dagang yang akan dicegat ini. Ya. Sekali lagi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan perbuatan yang melanggar ya yang dilakukan oleh Nabi SAW dari penjegalan kafilah dagang Quraisy. Tapi ini adalah konsekuensi dari hubungan yang memang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Mekah, dan merekalah yang memulai terlebih dahulu, dan merekalah yang berbuat zalim kepada kaum muslimin, merekalah yang mengambil dan merampas harta kaum muslimin. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya inilah satu keadaan hubungan peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin dengan musyrikin Mekah. Ya. Dan tentunya Nabi yang mulia alaihissalam nampak di sini, ya, ingin memberikan pengaruh terhadap ekonomi orang-orang Quraisy dengan menghalau kafilah dagang mereka. Ini juga dalil menunjukkan buat kita sekalian bagaimana yang namanya peperangan itu enggak selalu sifatnya adalah bentrokan fisik atau pelemahan fisik dari musuh, pelemahan pasukan, kekuatan musuh. Ya, di dalam peperangan itu enggak harus seperti itu. Yang namanya peperangan bisa juga adalah gencatan, ya, serangan terhadap ekonomi yang ada pada musuh. Ini juga bagian daripada peperangan. Ya, dan tentunya dapat kita pahami kenapa Nabi SAW menunjukkan secara khusus kafilah dagang. Kalau bukan karena ekonomi yang ingin diserang dari apa yang menjadi keadaan orang musyrikin, ya tentunya ini yang menjadi diantara maksud besar daripada peperangan Badar ini. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan Nabi yang mulia alaihissalam untuk penghalauan kafilah dagang ini, beliau tidak mewajibkan kaum muslimin untuk ikut bersama beliau. Beliau tidak menekankan suatu kewajiban ya untuk ikut bersama beliau alaihissalam menghalau kafilah dagang ini. Jadi urusannya dikembalikan kepada masing-masing pribadi dari kaum muslimin antara keikutsertaan atau tidaknya. Ya. Karena beliau alaihissalam jelas hanya menghalau kafilah dagang, dan kafilah dagang pastinya bukan kafilah yang dipersenjatai dengan persenjataan perang, tapi dia hanya kafilah dagang. Makanya Nabi SAW dari awal juga tidak memaksudkan peperangan, hanya menghalau kafilah dagang itu. Ya, sehingga kepergian bersama beliau ketika itu tidak menjadi suatu penekanan yang diwajibkan untuk penduduk kota Madinah dari kaum muslimin ikut serta bersama beliau alaihissalatu wassalam. Ya. Yang akhirnya hanya ikut ketika itu bersama Nabi SAW kurang lebih ya 300 orang. Ya. Disebutkan oleh para ulama sejarah kurang lebih 319 orang. Ya, 319 orang. Ya. Kemudian penulis juga menjelaskan ketika itu ya dari 319 orang ini enggak ada yang naik kuda ya kecuali 2 penunggang kuda. Yang pertama Miqdad ibn Aswad, yang kedua Zubair ibn Awwam. Ya. Sisanya itu berjalan kaki. Hanya 2 penunggang kuda, sisanya berjalan kaki. Kenapa sampai demikian? Ya karena ini hanya menghalau kafilah dagang. Enggak ada niat untuk melangsungkan peperangan. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia SAW membawa ketika itu 70 ya ekor onta ya untuk kendaraan ya. Dan dari 70 ini harus mengcover kurang lebih 300 orang. 300 orang lebih. Ya, tentunya tidak akan cukup. Makanya kaum muslimin ketika itu termasuk Nabi SAW ya itu bergantian dalam menaiki kendaraan onta ketika itu untuk menghalau kafilah dagang Quraisy. Ya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Abdullah bin Mas'ud berkata tentang perang Badar ini, "Kunna yauma Badrin kullu thalathatin ala da'ir." Dulu pada perang Badar, ya, setiap 3 orang
ya, memiliki jatah menaiki satu ekor onta secara bergantian. Jadi onta itu ada 70 sebagai tunggangan, 2 yang berkuda. Ya, berkuda atau kuda itu jelas termasuk artileri peperangan, tapi tidak dengan onta. Onta hanya untuk kendaraan saja. Onta yang dibawa 70 dari 319 orang, maka akhirnya ya dibagi 3 untuk satu ekor onta. Masing-masing bergantian menaiki onta itu. Ya. Ketika itu Nabi SAW membersamai Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib untuk satu ekor onta. Untuk satu ekor onta. Ya. Ketika itu Nabi SAW yang menaiki onta pertama kali. Ya. Kemudian setelah tiba giliran 2 orang yang lainnya, yaitu Abu Lubabah dan Quraisy, ya, maka Nabi SAW turun dan hendak bergantian dengan 2 orang ini. Akan tetapi 2 orang ini mengatakan, atau Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah mengatakan, ya Rasulullah, nahnu namshi anka. Ya Rasulullah, biarkan kami yang berjalan, silakan engkau yang terus menaiki onta. Menarik buat kita sekalian hadirin, kepemimpinan Nabi yang mulia alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Nabi SAW dalam kepemimpinan itu, ya, tidak menempatkan dirinya lebih dari pasukan atau kaum muslimin yang lainnya di dalam kesulitan yang mereka alami. Lihatlah Nabi SAW, untuk kesulitan yang dialami, Nabi SAW tidak berada pada posisi beliau itu lebih di dalam nikmat, ya, dari kaum muslimin yang lainnya. Dan ini salah satu metode kepemimpinan yang akan semakin membuat pemimpin itu dicintai oleh bawahannya, dicintai oleh rakyatnya. Ketika rakyatnya merasa pemimpinnya membersamai mereka di dalam perjuangan, di dalam kesulitan, kesusahan, maka itu akan semakin membuat kecintaan, ya, rakyat atau yang dipimpin kepada pemimpinnya. Lihat Nabi yang mulia alaihi wasallam dalam banyak perkara kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh kaum muslimin, Nabi SAW terjun langsung, ya, Nabi yang mulia SAW membersamai para sahabat dalam kesusahan tersebut. Ya, ketika perang Khandaq, bagaimana Nabi SAW ikut menggali parit. Ya, ketika membangun masjid, Nabi SAW ikut serta membersamai para sahabat ketika itu. Beliau tidak memperlihatkan dan menampakkan padahal beliau mampu untuk itu. Sebagai orang yang berada di level tinggi ketika kesusahan itu menimpa rakyatnya. Ya, akhirnya ini semakin membuat beliau alaihi wasallam dicintai oleh para sahabat, oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Ya, berbeda keadaan ketika seorang pemimpin, walaupun dia punya kelayakan untuk itu, ya, berada di suatu level kesenangan melimpah dalam keadaan rakyatnya susah, maka kemungkinan besarnya pemimpin yang seperti itu akan dipandang negatif, buruk, dan jelek, ya, dipandang jelek oleh rakyatnya. Ya, nah, ini pelajaran hadirin yang dimuliakan Allah dari pelajaran kepemimpinan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Barang siapa sebagai satu pimpinan yang ingin, ya, dicintai oleh bawahan atau rakyatnya, maka hendaklah dia membersamai bawahan dan rakyatnya itu, wabil khusus dalam keadaan sulit yang dialami, membersamai mereka, ya, bercampur baur dengan mereka, sehingga timbul kedekatan dan rasa cinta dari rakyat, dari bawahan kepada pimpinannya. Nabi yang mulia alaihi wasallam melihat bagaimana beliau alaihi wasallam bergantian dengan 3 orang sama dengan yang lainnya, walhal beliau pemimpin ketika itu. Kalau beliau mau, beliau bisa saja mengkhususkan 1 ekor onta untuk beliau dan yang lainnya bergantian. Beliau layak untuk itu dan beliau pemimpin kaum muslimin. Tapi itu tidak dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Tapi beliau berkeadaan sama dengan yang lainnya, ikut menjadi bagian orang-orang yang bergantian dengan 1 ekor onta. Beliau ketika itu bersama dengan Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib. Sekarang giliran Nabi SAW harus turun.
Ya, karena waktunya sudah habis atau jaraknya sudah habis, maka Nabi SAW mempersilahkan dua orang ini atau salah satu dari orang ini untuk bergantian dengan beliau menaiki ontanya. Tapi rakyat yang dipimpin oleh Nabi SAW, ya, orang-orang yang dipimpin oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang memiliki ketinggian dalam akhlak, ketinggian di dalam kerendahan hati dan penghormatan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang menjadi jawaban kedua orang ini. Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan kami berjalan dan engkau terus menaiki onta ini. Biarkan saja kami yang berjalan." Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Pemimpinnya, pemimpin yang memiliki karakter yang tinggi, ya, yang mulia, yang membawa kecintaan rakyat kepada pemimpinnya, yang dipimpin pun adalah orang-orang yang memiliki penghormatan dan pemuliaan kepada pemimpinnya sebagaimana mestinya. Ya, inilah keadaan Nabi SAW bersama para sahabatnya. Akhirnya Nabi SAW bersabda ketika kedua orang ini enggan untuk bergantian dengan beliau. Nabi bersabda seperti ini, "Ma antuma bi aqwa alal masyi minni." Kalian berdua tidak lebih kuat untuk berjalan kaki daripada saya. Ini saya juga kuat berjalan kaki, kalian tidak lebih kuat dari saya. Kemudian beliau SAW bersabda, "Wala ana bi agna anil ajri minkuma." Dan aku, ya, bukanlah orang yang tidak butuh pahala sama seperti kalian. Ya, kalian melakukan itu, kalian butuh pahala, ingin pahala. Saya sama dengan kalian, sama-sama butuh pahala dari Allah dengan perjuangan yang dilakukan ini. Ya, ini hadirin dan dimuliakan Allah. Ya, lihat apa yang menjadi jawaban Nabi yang mulia alaihissalam. Tidak merendahkan kedua orang ini dengan mengatakan, saya juga tidak, kalian berdua tidak lebih kuat dari saya. Ini kita sama-sama kuat lah, saya juga bisa jalan. Dengan tanpa merendahkan kedua orang ini. Tapi di saat yang sama Nabi SAW juga menjelaskan bagaimana keadaan beliau sebagai hamba Allah yang sama dengan kedua orang ini, sama-sama mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara pelajaran yang lain yang terus diselipkan, yang terus dimasukkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, ya, yaitu pelajaran bagi setiap pribadi untuk mengihtisab, untuk berihtisab, ya, menghitung-hitung, mengharap pahala dengan setiap langkah dan apa yang dilakukan dalam beragama. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika disuruh turun atau diminta turun untuk bergantian naik ontanya, Nabi mengatakan, saya sama kalian sama-sama butuh pahala. Bukan cuma kalian doang yang butuh pahala, saya juga sama ingin pahala dari Allah. Ya, ini Nabi SAW menanamkan bagaimana ihtisab dalam beragama. Kita beragama, melakukan segala sesuatunya, memperhitungkan apa yang dilakukan itu, mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak ada di antara kaum muslimin apapun bentuk kedudukannya yang cukup dari pahala Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Semua berada dan harus berada dalam keadaan sama-sama memiliki harapan besar, ketamakan untuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan sebagai orang biasa, seorang nabi yang tentunya pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak merasa kalau apa yang dia sudah janjikan dari Allah dari pahala itu cukup, sehingga dia bisa berleha-leha untuk meninggalkan atau tidak serius dalam amal. Ini seorang nabi, ya, dan tentu ini tertanam ke dalam jiwa-jiwa dan karakter para sahabat. Kita lihat bagaimana mereka adalah orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, tamak, serius untuk menyongsong pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keberagamaan yang mereka lakukan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kita dalam puasa pun diajarkan oleh Nabi SAW melaksanakannya dengan ihtisab. Salat malam lakukan dengan ihtisab. Itu mengharap pahala dari Allah.
memperhitungkan dengan harapan yang kita lakukan ini Allah limpahkan pahalanya. Ya, bukan sekedar melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Itu adalah satu keharusan. Tapi dilaksanakannya puasa itu, dilaksanakannya sholat malam itu juga dengan harapan, perhitungan kalau itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba." Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Man qama Ramadhana imanan wahtisaba. Siapa yang menegakkan malam Ramadan dengan salat penuh dengan iman dan ihtisab. Itulah kata Nabi, orang-orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dambi, yang diampuni dosanya yang telah lalu. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu nilai yang jangan kita lupakan dalam beragama yang Nabi SAW tanamkan dan bentuk karakter para sahabat, yaitu memiliki harapan, semangat, ya, ihtisab dalam melaksanakan amal. Ya, maka Nabi mengatakan kepada kedua orang ini, wala ana biagna anil ajri minkuma. Aku bukan orang yang sudah cukup dari pahala, ya, seperti kalian berdua. Jadi kalian merasakan ini untuk dapat pahala kan? Sama, saya juga ingin dapat pahala. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, berita tentang Nabi SAW yang melancarkan gerakan untuk mencegat kafilah dagang ini pada akhirnya diketahui oleh pemimpin pasukan Quraisy yang pulang dari Syam ini, yaitu Abu Sufyan. Ya. Hingga akhirnya Abu Sufyan memindahkan jalannya dari jalan umum atau jalan reguler ke jalan yang tidak biasa. Ya, dulu ada jalan yang biasa dilalui. Ya. Maka Abu Sufyan mendengar berita ini, beliau mengambil jalan yang lain. Lebih melebar ke arah laut, menyusuri lautan, ya, untuk sampai ke kota Mekah yang biasanya beliau pakai jalan agak ke tengah. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dan Abu Sufyan mengirim utusannya, yaitu Domdom bin Amr al-Ghifari, ya, sebagai utusan untuk berjalan terlebih dahulu menuju kota Mekah untuk mengabarkan apa yang dapat dialami oleh pasukan dagang mereka. Dan ini kafilah dagang yang besar. Kalau sampai direbut hasilnya oleh yang mencegat di tengah jalan, mereka akan mengalami kerugian besar. Akhirnya Abu Sufyan mengirim Domdom al-Ghifari, ya, terlebih dahulu sampai ke kota Mekah untuk meminta bantuan. Ya, bantuan untuk kafilah dagang ini, ya, kalau kita bahasa kita sekarang, untuk dikawal sehingga aman melewati cegatan. Dikawal, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Domdom ini berhasil sampai ke kota Mekah dan berhasil menggerakkan para penduduk yang ada di sana untuk mengirim bantuan, mengawal kafilah dagang ini sehingga selamat menuju kota Mekah, ya. Dan Domdom ketika itu, ya, ketika mengingatkan orang-orang kafir Quraisy agar lebih dipercaya beritanya, ya, sampai dia merobek hidung daripada ontaknya, ya, kemudian dia sendiri merobek bajunya, ya, untuk menampakkan satu keadaan kalau dia ini benar-benar serius, nggak bohong, ini bukan bercanda, ini bukan bercanda. Jadi ada satu keadaan di mana penyampai berita, terutama berita-berita penting seperti ini, ya, akan lebih dipercayai oleh yang mendengarnya ketika dia berada pada keadaan tersebut. Ya, orang Arab dulu ada mengatakan, ya, seorang yang memberikan kabar berita peringatan yang serius dan dia benar-benar tulus dan jujur, ya, dikatakan sebagai nadhirul uryan, pemberi peringatan dalam keadaan telanjang. Artinya dia mengingatkan dalam keadaan telanjang, yang menunjukkan
benar-benar tulusnya dia. Kalau peringatan yang dia peringatkan itu serius dan benar, ini nggak main-main. Ini dalam rangka memperingatkan musuh udah di balik gunung ini hendak menyerang. Hendaklah kalian bersiap. Ya, untuk keadaan orang yang seperti itu, maka yang mendengarnya lebih percaya kalau itu bukan main-main. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Dhamdham. Ya, menyesuaikan apa yang menjadi keadaannya ketika dia melaporkan berita dari Abu Sufyan agar penduduk kota Mekah lebih mempercayai kalau apa yang diberitakan ini benar-benar serius. Ya. Dhamdham mengatakan, "Ya ma'syarul Quraisy, al-latimah, amwalukum ma'a Abi Sufyan, 'irdun laha Muhammadun wa ashabuh, la ara an tudrikuha al-gawth." Ya. Wahai orang Quraisy, ini bahaya. Ya. Harta kalian yang saat ini bersama Abu Sufyan menjadi suatu perkara yang dituju oleh Muhammad dan para sahabatnya, ya. Dan aku khawatir harta ini nggak sampai kepada kalian karena diambil, dicegat di tengah jalan. Al-Gauth, maka bantuan, ini segera kirim bantuan, ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, untuk berita ini orang musyrikin Mekah ketika itu langsung menyambut apa yang menjadi kabar yang dibawa oleh Dhamdham ini, sehingga mereka terpacu untuk mengumpulkan pasukan besar dalam rangka mengawal kafilah dagang Abu Sufyan ini untuk selamat daripada cegatan Rasulullah SAW dan bersama para sahabatnya ketika itu. Maka keluarlah 1.000 orang dari kota Mekah bersama dengan persenjataan yang lengkap serta kemegahan-kemewahan satu pasukan dalam rangka menunjukkan kesombongan, ya, dari apa yang dimiliki oleh orang-orang Mekah dari kekuatan pasukan. 1.000 orang keluar untuk mengawal kafilah dagang ini, ya. Dan para ulama sejarah mengatakan dari 1.000 orang ini ada kurang lebih 700 yang menaiki kuda. Ini kuda perang tentunya. Kaum muslimin cuma 2. Mereka dari 1.000 orang ada 100 pasukan kudanya. Ya, kaum muslimin persenjataan seadanya karena tidak maksud untuk memerangi. Tapi mereka ini dengan persenjataan lengkap, ya. Dan bersama dari 1.000 orang pasukan musyrikin juga mereka bawa para biduan-biduan yang menabuh gendang, menabuh duf untuk menyemangati pasukan, ya, dan mengucapkan syair-syair, senandung-senandung untuk memompa semangat, ya, pasukan ketika itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 47 apa yang menjadi keadaan pasukan Quraisy ini untuk mengawal kafilah dagang mereka dari kota Mekah. Allah mengatakan, bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Mereka keluar mempersiapkan pasukan dengan penuh kesombongan dan dengan riya, ya, ingin menunjukkan kepada manusia apa yang menjadi kekuatan orang-orang musyrikin Mekah. Inilah kekuatan orang-orang Mekah, ya. Mereka keluar dengan penuh kesombongan, ya, dibersamai oleh biduan-biduan yang menunjukkan kemegahan pasukan ini, ya, dan juga mereka lakukan itu dalam rangka riya untuk menunjukkan apa yang menjadi kekuatan mereka. Mereka ingin unjuk gigi. Wa yasudduna an sabilillah. Dan mereka lakukan itu menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar niat mereka itu ingin melumatkan pasukan kaum muslimin sehingga orang-orang itu benar-benar tidak jadi atau mengurungkan niatnya untuk tertarik kepada Islam, ya. Karena di antara perkara yang mempengaruhi manusia ketika itu, ketertarikan terhadap sesuatu adalah keadaan dari sesuatu berupa kekuatan, ya, berupa pandangan kekuatan, ya, yang ada ketika itu, ya. Lihat kaum muslimin waktu menaklukkan kota Mekah, ya, banyak orang-orang Arab pinggiran terutama
yang tadinya menganggap Islam itu ya udahlah nggak ada apa-apanya, nggak punya kekuatan dan seterusnya. Tapi ketika penaklukan kota Mekah, langsung masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullah wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Dan kalian lihat wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ketika kaum muslimin sampai pada titik kekuatan mereka, banyak manusia yang lemah-lemah ini masuk ke dalam Islam karena kekuatan yang ada pada kaum muslimin. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Realita manusia. Banyak mereka mentalitasnya tidak mengikuti kebenaran kecuali apa yang mereka lihat dari kekuatan besar arus yang banyak. Dan ada orang-orang yang seperti itu. Di awal masuknya mereka ke dalam Islam. Walaupun kemudian nanti bisa jadi Allah berikan petunjuk hidayah sehingga Islam mereka lebih baik lagi, bisa. Tapi ada orang-orang yang memang lemah, ya ikut masuk ke dalam Islam itu karena arus kekuatan besar yang mereka lihat dari kekuatan Islam. Ya, karena nggak bisa dipungkiri, manusia itu memiliki satu mentalitas rasa takut terhadap tekanan. Kalau mereka harus menyelisihi arus besar yang ada di masyarakatnya, yang ada dalam kehidupannya. Ya. Makanya di antara bagian kebaikan agama ini, ya, untuk menarik manusia adalah apa? Kekuatan. Kekuatan. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipandang remeh yang namanya kekuatan itu. Ya, dan itu diajarkan semuanya oleh agama yang mulia ini. Ya, ada orang-orang yang seperti itu, yang ketertarikan dia ke dalam Islam karena arus kuat yang sudah ada, yang sudah dimiliki oleh kaum muslimin, mereka masuk Islam. Walaupun nggak sedikit yang masuk ke dalam Islam yang memang karena mempelajari agama ini, kenal dengan baik kebenarannya, bukti kebenarannya. Tapi nggak sedikit orang-orang yang seperti itu. Dan kalau kita lihat manusia, untuk kebenaran ini mereka ikuti atau tidak, melihat apa yang menjadi kekuatan besar dari arus yang ada pada masyarakat, sehingga mereka akhirnya ketika melihat sesuatu yang benar, karena lemah kebenaran ini, karena masih sedikit, akhirnya mereka tidak mengikuti, segan untuk mengikuti. Kenapa? Karena takut arus yang banyak yang ada pada manusia ketika itu, sehingga mereka lebih mudah untuk terpengaruhi oleh kekuatan dan arus yang besar ini. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, ya itulah manusia. Itulah keadaan manusia, realita untuk kita sadari. Ya. Terus bagaimana kita mensikapinya? Ya kita sikapinya untuk lebih menguatkan lagi bukti-bukti kebenaran, penjelasan tentang kebenaran. Akhirnya fokus saja kepada apa yang menjadi beban yang Allah bebankan kepada kita untuk menyampaikan kebenaran itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekuatan itu, ya, untuk akhirnya bisa menarik orang-orang yang bermentalitas seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, suatu fenomena realita keadaan manusia. Ya. Walhal orang musyrikin Mekah dengan apa yang mereka lakukan, menyombongkan diri dengan kekuatan, itu adalah satu bentuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Karena dengan unjuk kekuatan itu, ya, yang mereka harapkan kemenangannya akan membuat nama mereka semakin harum, semakin meninggi, dan orang-orang yang tadinya sudah mulai tertarik kepada Islam, ingin cari-cari tahu, mengurungkan niatnya karena kaum muslimin gak ada kekuatannya. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullah kemudian menjelaskan, ya, dalam keadaan orang musyrikin Mekah sudah bersiap untuk mengawal kafilah dagang, Abu Sufyan pun sudah mengambil jalan yang berbeda dari jalan biasanya. Abu Sufyan ketika itu sudah merasa aman. Ini kita sudah aman dari cegatan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Akhirnya Abu Sufyan, ya, mengirimkan utusan lagi untuk menjelaskan agar pasukan yang sudah dipersiapkan untuk mengawal ini udah balik saja, kita sudah aman. Balik saja, kita aman karena kita pakai jalan yang berbeda, ya, dan jalan itu cenderung aman. Sudah balik saja, ya, nggak perlu dikhawatirkan untuk hasil perdagangan
yang dibawa ini, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah berita ini kepada pasukan besar dari pasukan musyrikin Mekah yang hendak mengawal kafilah dagang. Tadinya orang musyrikin ketika itu yang berjumlah 1.000 orang kurang lebih, ya, banyak dari pimpinan-pimpinannya sudah ingin mengurungkan niatnya, udah baliklah ke kota Mekah, udah nggak usah lanjut. Toh kafilah dagang sudah aman, ya, kita keluar untuk mengawal dan nggak perlu dikawal lagi. Datang berita dari pemimpin pasukannya, ya sudah kita balik saja. Tadinya sudah pengen balik, tapi ada satu orang ketika itu Abu Jahal yang terus mendesak bahwasanya kita nggak boleh keluar, kita nggak boleh balik lagi ke kota Mekah sampai kita ke tempat yang namanya Badar. Sampai kita sampai di sana, ya kita tunggu, ya kalau ketemu sama pasukan ya sudah lanjutkan dengan peperangan. Tadinya udah pengen balik, tapi Abu Jahal mendesak untuk tidak balik lagi ke kota Mekah, tapi sampai dulu ke titik poin perjumpaan, ya, yang mereka perkirakan itu adalah perjumpaan titik yang akan bertemu dengan kafilah dagang. Udah kita tunggu di Badar, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal mengatakan, "Wallah la narji hatta na'ti Badran." Demi Allah, kita enggak boleh balik sampai hingga kita sampai di Badar. Fanuqim 'alaiha salasan. Kita nanti akan berdiam di situ, berkemah di situ, ya, menetap di situ 3 hari. Ya, nanharul juzur wa nut'imut ta'am wa nusqil khamr. Kita sembelih onta-onta kita makan-makan, ya. Kemudian kita beri minum keledai-keledai barang bawaan kita, ya, dan melakukan suatu pesta lah, ya, hingga orang-orang Arab mendengar apa yang menjadi kekuatan kita. Nih kaum muslimin nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, kita udah sampai di Badar, ya, buktinya sudah ada jelas, ya, kita di situ malah berpesta pora, ya, dan kaum muslimin nggak ada kekuatannya. Jadi kita harus lakukan itu, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lihat bagaimana orang musyrikin dan dari dulu manusia mengetahui yang menjadi perjalanan mereka, yang namanya perang itu tidak hanya sekedar bentrokan fisik. Yang namanya perang itu juga adalah gencatan ekonomi. Yang namanya perang itu juga adalah apa? Bentrokan mental. Mental, kemudian berita, ya, persepsi-persepsi, opini-opini, itu juga bagian dari peperangan. Itu juga bagian dari peperangan. Maka ini kita harus tahu, kita harus belajar. Yang namanya perang itu bukan sekedar bentrokan, ya, bukan sekedar gencatan atau bentrokan fisik, tapi dia juga adalah ekonomi. Bagian dari peperangan, dia juga adalah berita yang beredar. Itu juga bagian dari paket peperangan, yang semuanya pastinya akan berisi tipuan-tipuan, tipu muslihat dan seterusnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini pelajaran yang harus kita pahami untuk peperangan itu, ya. Maka untuk keadaan ini, ya, untuk realita fenomena keadaan perang ini, jangan kita mudah untuk terpengaruh propaganda dan berita-berita yang ada terkait peperangan. Jangan, ya, karena itu bagian dari intrik peperangan. Terus gimana sikap kita? Ya serahkan saja kepada ahlinya, serahkan saja kepada yang berwenang, ya, yang memiliki kewenangan untuk membersamai kaum muslimin, untuk memberikan berita keamanan atau informasi tentang apa yang terjadi. Ya percayakan kepada yang berwenang, yang memimpin kaum muslimin. Ya, jangan sembarangan untuk kita melihat atau menyerap berita yang ada di tengah peperangan. Karena ya di antara bagian peperangan itu adalah tipu muslihat dalam kabar, dalam berita. Ya, seperti yang terjadi di zaman kita. Dari apa yang ada, berita-berita yang ada, enggak semuanya itu adalah benar. Walaupun ada gambarnya, apalagi zaman sekarang yang namanya gambar bisa dimanipulasi. Ya. Maka kita jangan
ya kita ya amati saja, tapi jangan berlebihan, terutama dalam komentar, dalam mensikapi apa yang ada, padahal kita tidak berada pada ilmu yang benar untuk mengomentari, menjelaskan apa yang menjadi keadaan yang ada. Ya, serahkan sudah pada yang berwenang. Ya kita cukup tahu aja ya ada ini, ada peperangan, ada ini. Ya. Untuk apa yang menjadi detailnya dan seterusnya, berita itu dalam keadaan fitnah peperangan seperti ini banyak yang simpang siur. Masing-masing pihak tentu mengklaim dan ingin persepsi berita tentang pasukan dan kekuatannya itulah yang menang, yang memiliki kekuatan. Karena ini diantara perang urat saraf dan mentalitas yang terjadi dalam peperangan itu. Ya, dan inilah fenomena realita peperangan. Ya, lihat Abu Jahal. Enggak, kita jangan balik. Kita sampai dulu Badar. Kita pesta pora di sana. Sampai akhirnya orang Arab mendengar berita tentang kita, gimana kita ini adalah kaum yang mulia, yang nungguin mereka itu dan mereka takut untuk berhadapan dengan kita. Ya, semakin pamor lagi mereka di mata atau dipandang oleh orang-orang Arab ketika itu. Nah, itulah bagian daripada intrik peperangan. Ya, maka kita harus tahu realita ini, belajar ini agar kita tidak mudah terpengaruh ya dengan propaganda yang ada yang banyak menyesatkan. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ya, fala yazaluna yuhabunana ba'da dzalikal yaum abada. Nah, kalau kita lakukan itu, udah orang-orang Arab ya akan terus segen sama kita nih, orang-orang penduduk Mekah. Ya. Kemudian hadirin dan dimuliakan Allah, akhirnya untuk ide saran dari Abu Jahal ini itu diterima oleh pasukan ketika itu. Akhirnya mereka lanjut jalan sampai menuju Badar, ya. Dan di Badar, satu tempat itu, mereka berdiam di Udwatil Quswa. Itu tempat di dataran rendah. Jadi dia, Badar itu suatu tempat yang ada dataran tingginya dan ada dataran rendahnya. Orang musyrikin ketika itu masuk dari arah dataran rendahnya. Ya. Kemudian dan kaum muslimin ya ketika itu masuk dari tempat yang lebih dekat ke sumur Badar. Jadi mereka memiliki satu poin keuntungan di Badar itu, mereka dekat kepada air. Ya, sehingga itu bisa untuk menambah kekuatan mereka, tempat istirahat mereka sebelum akhirnya terjadi bentrokan perang. Ya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kedua pasukan ini secara tidak sadar berada di tempat yang tidak jauh untuk selanjutnya bertemu muka sehingga pecah perang itu. Ya. Yang satu dari satu arah Udwatil Quswa, yang satu dari arah Udwatid Dunya. Ya. Dan pasukan ini kata Allah warakbu asfala minkum. Pasukan musyrikin Mekah berada di arah bawah kalian. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya pertemuan ini adalah pertemuan yang sama-sama tidak diprediksi. Orang musyrikin Mekah, ya tadi awalnya, ya mereka udahlah kita duduk di situ 3 hari, biar orang ini pulang udah. Ya, kalau ketemu, ya mungkin persentasenya dikit untuk menjadi prediksi mereka. Orang-orang kaum muslimin juga kan tadinya nggak bersiap perang, nggak tahu ternyata yang dihadapinya pasukan Abu Jahal. Maksud utamanya adalah kafilah dagang Abu Sufyan. Ketemunya malah pasukan dengan artileri perang Abu Jahal. Ini tidak diprediksi oleh kaum muslimin di awal-awal. Dan Allah jelaskan ini dalam Al-Quran. Pertemuan ini ya memang adalah pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Kalau
ini diketahui oleh orang beriman sekalipun, tentu mereka akan memiliki pandangan ya atau berpikir terlalu dalam untuk pertemuan ini, sampai mungkin tidak menghendaki pertemuan ini, ya balik, nggak mau melanjutkan peperangan karena jumlahnya benar-benar sangat tidak seimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq." Sebagaimana Allah mengeluarkan engkau dari rumahmu, maksudnya dari kota Madinah, bil haqq, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan engkau itu bil haqq, dengan benar. Ya. Wa inna fariqan minal mu'minin lakarihun. Sungguh ada sebagian dari orang beriman lakarihun, ada orang yang benci atau ada orang yang enggan untuk perginya ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki Rasulullah SAW pergi keluar sudah. Walaupun dasar utamanya bukan perang, motivasinya bukan, tapi menghalau kafilah dagang. Sebagian orang beriman ya itu benar-benar nggak mau, sudahlah ngapain ya, dan seterusnya. Apalagi kalau tahu sampai ternyata yang akan ditemui itu adalah pasukan besar yang jumlahnya 3 kali lipat dengan artileri senjatanya, pasukan berkudanya ada sampai ratusan. Ya, tentu kaum muslimin belum punya kesiapan untuk itu. Ya. Kemudian kata Allah, yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Sebagian dari orang beriman itu ya mendebatmu untuk kebenaran keluarnya ini ya menuju kafilah dagang, padahal setelah jelas kebenarannya ya, ini datang dari Allah, dari Rasulnya yang memerintahkan, ya sudah, nggak mungkin ini nggak benar. Kalau ini adalah urusan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Rasulnya arahkan untuk perjalanan pencegatan ini, itu pasti benar. Ya, tapi setelah datang kebenaran ini, ya sebagian ada yang tetap aja ya protes untuk kepergian ini, ya. Kemudian kata Allah, "Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum nanzurun." Bahkan yang protes-protes ini seolah-olah mereka itu diseret menuju kematian dalam keadaan melihat dengan mata kepalanya. Ini benar-benar dalam keadaan seperti orang seperti itu. Orang yang diseret untuk kematian dalam keadaan melihat, tentu dia akan melakukan penolakan sekuat-kuatnya. Ya, menolak untuk kepergian ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi jelas di 2 ayat ini menjelaskan kita sekalian, Allah lah yang mengeluarkan Rasulullah SAW untuk pertemuan ini. Allah lah Subhanahu wa taala yang menetapkan pertemuan ini. Betapapun kaum muslimin tidak berada dalam kesiapan, tapi pertemuan ini Allah kehendaki untuk Allah tinggikan nama kaum muslimin selanjutnya. Ini hadirin yang menunjukkan juga kita sekalian betapa kemahalembutan Allah terhadap Islam dan kaum muslimin, khususnya kepada Nabi yang mulia alaihi wasallam. Nabi SAW dan kaum muslimin Allah sampaikan kepada suatu pencapaian kemuliaan dengan jalan yang tidak mereka sadari, dengan jalan yang tidak mereka prediksi. Tapi lihat bagaimana bimbingan Allah menyampaikan mereka akhirnya pada kemuliaan. Dari awal nggak ada niat perang, keluar dengan pasukan perang seadanya, dan kita saksikan tadi bagaimana pasukan kudanya cuma 2, ontaknya juga gantian. Ya, tentu keletihan sudah mereka alami ketika itu. Kalau mereka tahu yang dihadapi apalagi ternyata bukan kafilah Abu Sufyan tapi kafilah Abu Jahal, pastinya balik mundur. Ya. Tapi Allah SWT menghendaki apa yang Allah kehendaki, dan itu pasti terjadi. Ingin meninggikan kaum muslimin dengan sesuatu yang akhirnya mereka sendiri nggak sadari. Maka hadirin, ya, untuk kita jadikan pelajaran, ya, apa yang Allah takdirkan buat orang-orang beriman itulah satu kebaikan. Allah tidak menginginkan untuk orang beriman kecuali kebaikan, walaupun dengan jalan yang mungkin tidak disadari dan dilihat sebagai sesuatu yang tidak baik atau negatif. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang dialami dari perjalanannya, mulai dari rumahnya dia terlempar
dibuang ke sumur dan seterusnya. Tapi ternyata itu semua adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk menaikkan level Nabiullah Yusuf hingga akhirnya jadi orang yang mulia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kemahal lembutannya menyampaikan kepada hamba-hambanya kepada suatu kemuliaan, ya, dengan hal yang bahkan hambanya ini tidak menyadarinya. Jadi inilah kita yang sangat kurang dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian, timpakan kepada kita sekalian, banyak kita hanya melihat sisi-sisi yang buruk dan jeleknya saja. Kita lupa bahwasannya yang menetapkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya. Maka jangan pernah berburuk sangka dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terus minta keselamatan dan jaga iman dan amal saleh. Jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinilah kalau apa yang dialami itu pasti adalah perkara yang akan membawa kepada kebaikan. Cepat atau lambat kita menyadarinya. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi SAW mengatakan sesungguhnya ya ada di antara kalian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menjadi penghuni surga level yang tinggi. Tapi ternyata amalnya tidak menyampaikan dia pada level itu. Dan Allah menyampaikannya dengan menguji dia dengan musibah, kesulitan, kesusahan yang dia sabar. Kemudian nyampailah dia kepada level tersebut. Lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada bagian sejatinya untuk kita ya mengedepankan atau menjadikan buruk sangka kepada Allah dalam pandangan, dalam rasa hati kita untuk apapun yang menjadi keadaan. Enggak ada bagian untuk itu. Kalau kita mengenali bagaimana sunnatullah Allah memperlakukan orang beriman, harusnya buruk sangka itu benar-benar hilang dan enggak ada dari kaum muslimin kepada Allah terkait apapun yang mereka dapatkan atau yang mereka tidak dapatkan. Karena Allah tidak mentakdirkan kepada orang beriman kecuali kebaikan. Ya. Bahkan terkadang untuk suatu kebaikan yang dipandang oleh kaum muslimin sesuatu yang negatif, Allah tetap ya memberikan atau mengarahkan, membawa mereka kepada kebaikan tersebut. Lihat contohnya diantaranya perang Badar ini. Sebagian dari kalian orang beriman, kata Allah orang beriman ini, fariqan minal mu'minin. Sebagian dari orang beriman la karihun, benar-benar enggak suka. Wajar sebagai manusia untuk keterbatasan pandangan mereka. Mereka punya hitungan yang itu dibenarkan oleh Allah. Gimana 300 orang dengan persenjataan seadanya hanya untuk menghalau kafilah dagang harus berhadapan dengan rombongan kafilah besar orang-orang yang bersiap dengan artileri dan persenjataannya. Ya. Tapi itulah liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah mentakdirkan, menetapkan suatu perkara yang memang itu pasti akan terjadi yang menjadi ketetapan Allah. Kemudian kata Allah, wa idh ya'idukumullah ihda ta'ifataini annaha lakum. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan buat kalian dua kelompok besar. Ya. Bahwasanya itu akan menjadi bagian kalian. Ya, ini kelompok pasukan Abu Jahal atau Abu Sufyan. Jadi Nabi yang mulia SAW dimimpikan akan keberhasilan, kesuksesan yang akan didapatkan. Ya. Wa tawadduna anna ghairu dzati syauqah. Dan kalian ketika itu berharap perjumpaan dengan musuh tadi bukan peperangan. Ya. Wa takunu lakum. Ya, dan kalian hanya mendapatkan dari dua pasukan ini adalah pasukan yang menjadi kafilah dagang yang akhirnya mereka bisa ambil keuntungan besar. Wa yuridullah an yuhiqqal haqqa. Tapi Allah menghendaki untuk mengokohkan kebenaran ya bi kalimati, dengan apa yang menjadi ketetapan kalimat-kalimatnya, wa yaqta'a dabiral kafirin, dan Allah ingin memutus ya sombongan, kedurhakaan orang kafir itu. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kaum muslimin
pengennya udah kafilah dagang. Tapi Allah menghendaki yang dihadapi kafilahnya Abu Jahal dengan artileri dan segala kemegahan persenjataan dan pasukannya. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, sedikit lagi ya. Nabi yang mulia alaihi wasallam dahulu telah membaiat orang Ansor, ya. Dan di antara isi baiatnya adalah menjaga pertahanan kota Madinah. Tidak ada isi baiat perjanjian kalau peperangan itu dilakukan di luar kota Madinah, apalagi peperangan untuk bertemu musuh secara langsung. Yang ada adalah isi baiat perjanjian kita membentengi kota Madinah dari serangan musuh. Tapi nggak ada isi baiat kalau harus ikut berperang keluar dalam rangka menyongsong menghadapi musuh di peperangan. Ada isi baiat itu, ya. Maka karena memang nggak ada isi perjanjian untuk seperti itu, Nabi SAW pun bermusyawarah dengan para sahabatnya, khususnya orang-orang Ansor. Ini gimana nih? Kita kayaknya kemungkinan bakal bentrok dengan musuh. Ini juga diantara kebijaksanaan Nabi yang mulia alaihi wasallam. Lihat bagaimana beliau alaihi wasallam tidak memaksakan sesuatu yang memang asalnya tidak menjadi suatu kelaziman untuk dilakukan. Kalau apa yang menjadi isi baiat, tentu orang-orang ini sudah paham konsekuensi untuk mereka penuhi apa yang menjadi isi perjanjian mereka dulu. Tapi ini di luar dari isi perjanjian itu. Dan Nabi SAW tidak semena-mena untuk memperlakukan para sahabatnya, khususnya orang-orang Ansor seperti ini. Sebelum perhelatan perang itu benar-benar terjadi, Nabi SAW bermusyawarah dulu. Bermusyawarah, menanyakan kesiapan mereka, gimana kalau terjadi seperti ini, kalian tetapkah bersamai? Karena bisa saja ini menjadi suatu pandangan dan tuduhan jelek kepada Nabi yang mulia alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi SAW menipu mereka untuk peperangan keluar kota Madinah ini, dan itu jangan sampai terjadi. Ya, makanya Nabi SAW sebelum peperangan ini terjadi mengajak para sahabatnya, khususnya orang Ansor, ya, mengemukakan keadaan yang ada, kemungkinan bentrok yang terjadi dengan pasukan musuh dan peralatan perangnya. Ya. Al-Imam Ibn Ishaq menjelaskan tentang adanya musyawarah ini sebelum peperangan terjadi dengan sanad yang sahih. Ya, disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW bermusyawarah dengan manusia dan mengabarkan tentang pasukan Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq mengemukakan pendapatnya dengan baik. Kemudian Umar mengumumkan pendapatnya. Miqdad ibn Amr pun demikian. Mereka semua sama-sama mengatakan, ya Rasulullah, imdi lima arakallah fanahnu ma'ak. Ya Rasulullah, lanjutkan terus. Sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu, kita akan terus membersamaimu. Nah, inilah orang-orang yang utama. Ya, mereka tidak ragu dengan apa yang menjadi arahan Allah dan Rasulnya. Pasti benar. Sudah. Dari awal memang nggak ada isi ya perjanjian untuk perang keluar kota Madinah. Persiapan juga nggak ada. Ya sudah. Memang kalau ini apa yang menjadi penunjukan Allah kepada Rasulnya, jalan terus. Ya. Wallah la naqulu laka kama qalat Banu Israel. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan kepadamu ya Rasulullah seperti perkataan Bani Israel kepada Musa. Dulu Bani Israel ketika Nabi Musa suruh kita akan berperang ya dengan kaum yang seperti ini dan seperti itu, dengan kebengisan mereka, persenjataan mereka. Apa yang dikatakan oleh Bani Israel ketika disebutkan oleh Nabi Musa akan peperangan yang akan terjadi? Mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila fa innaha huna qaidun. Engkau saja Musa sama Allah, sama Tuhanmu itu pergi aja perang berdua, kita di sini duduk-duduk aja. Bani Israel dulu diminta perang oleh Nabi Musa, ngomong kayak begini, engkau aja deh sama Tuhanmu sono pergi perang, kita duduk-duduk aja di sini. Kurang ajar memang Bani Israel. Dan mereka aslinya itu kaum yang penakut. Aslinya Yahud itu kaum penakut. Ya. Dan kurang ajar. Lihat nabinya dibilang seperti itu. Engkau sajalah sama Tuhanmu sana pergi, kita di sini duduk-duduk aja. Tapi tidak dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum.
Ketika ditawari, ini kita bakal perang begini untuk sesuatu yang tidak di luar atau di luar prediksi dan seterusnya. Abu Bakar, Umar dan lain-lain dari muhajirin terutama mengatakan, imdi lima arakallah. Terus jalan menurut apa yang Allah berikan pandangannya kepadamu. Nahnu namshi ma'ak. Kita akan berjalan membersamaimu. Nggak ada keraguan sedikit pun. Kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Allah Musa. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah SAW khairan wa da'alah. Kemudian Nabi SAW mengatakan baik dan mendoakan kebaikan untuk keputusan itu. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan lagi, walaupun tidak spesifik hanya menyindir. Dan orang-orang yang disindir ini nampak kena dan paham. Yang dimaksud adalah orang Ansor. Itu kan orang muhajirin semua yang jawab. Sisa orang Ansor nih kemana? Nabi juga tahu nggak ada isi perjanjian kalau kita adalah mengikat baiat untuk perang keluar kota Madinah. Ya, Nabi bermusyawarah dan mengatakan siapa lagi pendapatnya dan seterusnya. Maksudnya orang Ansor, tapi tidak disebutkan secara langsung, hanya menyindir. Ya. Kemudian orang Ansor nampak sadar kalau mereka lah yang dimaksud, yang disindir oleh Nabi SAW untuk mengemukakan pendapatnya. Maka pembesar orang Ansor itu diwakili ketika itu oleh Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, wallah ya Rasulullah, laka'annaka turiduna ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, kayaknya yang kau maksud kami ya untuk mengemukakan pendapatnya. Kayaknya kami yang kau maksud. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, faqad amanna bik ya Rasulullah, kami kan telah beriman kepadamu. Wa saddaqnak, kami telah membenarkan yang kau bawa. Wa syahidna annama ji'ta bihi wal haq. Yang kau bawa kami jadi saksi kalau itu adalah kebenaran. Wa a'tainaka 'ala dzalika uhudana wa mawathiqana 'ala sam'i wa ta'ah lak. Dan kami pun telah mengikat perjanjian untuk terus mendengar dan taat kepadamu. Ya. Fa'amdi ya Rasulullah, lima aratta fanahnu ma'ak. Maka lanjutkan ya Rasulullah, menurut apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepadamu atau apa yang kau mau, kami akan terus membersamaimu. Walladzi ba'atsaka bil haqq law ista'radta binal bahr fa khuttah la khutna ma'ak. Demi Allah ya Rasulullah, kalau engkau menghadapkan kami dengan lautan samudra di depan, terus engkau nyebur menenggelamkan diri, kita nggak bakalan mundur, ikut tenggelam bersamamu. Sampai seperti itu. Jadi Sa'ad bin Mu'adz mengungkapkan, kalau saja ya engkau membawa kami berhadapan dengan samudra, kemudian engkau menenggelamkan dirimu ke samudra, kita nggak bakal banyak nanya, ikut kamu tenggelam, menceburkan diri dan masuk ikut bersama kamu. Oh ya, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan demikian. Kemudian dia mengatakan lagi, ma takhallafa minna rajulun wahidun. Enggak ada satu orang pun dari kami yang akan mundur, tidak ikut bersamamu. Wa ma nakrah antal qabina aduwuna gadan. Kami sama sekali tidak akan membenci perjumpaan kami dengan musuh kami besok. Innala sabrun fil harb. Kita ini orang-orang yang memiliki kesabaran dalam peperangan. Sudqun inda liqa. Orang-orang yang berani dan benar dalam peperangan. Ya, ketika terjadi perhelatan peperangan itu, la Allah yurika minna ma taqirru bihi ainuk. Semoga Allah memperlihatkan engkau dari kami apa yang membuat kepuasan, kelegaan, keridoanmu kepada kami. Ya. Fasir ala barakatillah. Maka ayo terus jalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjalanan ini. Maka Nabi SAW pun senang dengan pernyataan Sa'ad bin Mu'adz ini, ya, dan Nabi SAW bersabda, siru wa absyiru. Ayo kita terus berjalan dan bergembiralah. Fa innallaha wa'adani ihdat ta'ifataini. Allah menjanjikan kepada aku dua kelompok besar. Salah satu dari dua kelompok besar. Jadi Nabi juga tidak tahu yang dihadapi ini kafilahnya Abu Sufyan atau kafilahnya Abu Jahal, nggak tahu. Tapi Allah janjikan salah satunya pasti Nabi menangi. Ya. Wallah laka anni andur ila masaril qaum. Demi Allah, seolah-olah aku melihat ya, kekalahan dari orang-orang tersebut. Kekalahan dari orang tersebut, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita saksikan ini keadaan yang terjadi sebelum pecahnya perang itu. Ya, dan kita banyak ambil pelajaran dari hal-hal yang dialami ya bersama Nabi SAW dengan para sahabatnya sebelum peperangan pecah itu. Kita lihat bagaimana kepemimpinan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita lihat bagaimana realita fenomena peperangan itu ya, dan kita lihat bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum semuanya sebagai orang-orang yang benar-benar konsisten untuk agama ini, enggak mundur sedikit pun. Ya, dalam rangka menepati janjinya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini contoh besar buat kita sekalian dari kebaikan. Wajar kalau mereka orang-orang yang Allah pilih menemani nabinya yang mulia alaihi wassalam. Karena inilah para sahabat, orang-orang yang benar-benar sangat teguh, kokoh dan kuat dalam ketaatan. Mencintai agama ini dalam keadaan susah dan senangnya. Memperjuangkan agama ini dalam keadaan susah dan senangnya. Ya. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka benarlah Allah ketika pilih mereka dan bukan orang-orang selain mereka. Ya. Ada contoh buat kita sekalian, dua kelompok manusia yang membersamai Nabi dan Rasul. Yang pertama Yahudi. Lihat bagaimana ketika Nabi Musa meminta kita bakal perang ketemu musuh, mereka malah menunjukkan kekurang ajaran. Ya, menunjukkan kepengecutan mereka dan kurang ajarnya mereka kepada Nabi dan kepada Rabb yang mengutus Nabi ini. Mereka malah mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatilah. Silakan engkau dan Tuhanmu saja sono pergi perang berdua. Fa inna hahuna qaidun. Kita di sini duduk-duduk saja. Ya, ini adalah contoh buruk untuk tidak boleh dilakukan. Tapi lihatlah contoh baiknya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Orang-orang muhajirin, orang ansar. Sampai orang ansar Sa'ad bin Mu'adz mengatakan tadi, demi Allah ya Rasulullah, kalau engkau hadapkan kami dengan samudra luas, ya, dan engkau menenggelamkan dirimu ke dalamnya, kita akan ikut kamu walaupun dengan tenggelam itu. Dan gak ada satu orang pun dari kita yang bakalan tertinggal, ikut semua. Ya, menunjukkan bagaimana kekuatan mereka ya dalam semangat memperjuangkan agama ini. Semoga ini juga menjadi contoh teladan buat kita sekalian. Agama ini untuk kita bela, untuk kita pertahankan, untuk kita perjuangkan, ya, karena ini adalah darah serta hidup dan mati kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan peperangan yang terjadi, ya, peperangan yang pecah, apa saja pelajaran dan keadaan yang terjadi pada peperangan tersebut yang tentunya ya dimenangi oleh kaum muslimin. Tapi banyak hal menarik di tengah peperangan ini yang Allah abadikan bahkan di dalam Al-Quran ya tentang bentrokan besar ini ya. Insyaallah di kesempatan yang akan datang mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini ya. Semoga yang sedikit ini memberikan pelajaran buat kita sekalian. Kalau ada yang ingin tanyakan mungkin sebelum kita tutup dipersilahkan. Min soal. Ada yang mau tanya enggak? Iya Pak, silakan. Iya Pak. Betul. Kafilah dagang. Iya. Dunia. Iya. Iya. Perang. Iya. Iya. Seperti itu benar enggak? Ya. Iya. Jadi begini Pak. Jadi sebagaimana yang kita singgung tadi, yang namanya perang itu ya, itu bukan hanya sekedar bentrokan fisik. Ketika dua kaum saling berperang, ya, maka peperangan sesungguhnya bukan hanya sekedar bentrokan fisik, saling melukai, menciderai, dan membunuh satu dan lainnya. Ya, tapi yang namanya peperangan juga
adalah tekanan-tekanan ekonomi, gencatan ekonomi. Termasuk juga adalah peperangan mental dengan opini dan propaganda. Orang-orang musyrikin Mekah, jelas Nabi SAW diusir dari kota Mekah. Dan mereka yang terus menabuh genderang perang. Ya, sudahlah Nabi SAW berpindah, terusir. Mereka tuh nggak berhenti dari mengganggu Islam dan kaum muslimin. Ya, kalau mereka merasa risih kaum muslimin, keberadaan mereka di kota Mekah, harusnya mereka berhenti dengan kaum muslimin, sudah tidak lagi berada di sana dan hijrah. Tapi ternyata mereka terus merongrong dengan gangguan-gangguan dan kejelekan sebagaimana pernah kita sebutkan di sebelumnya. Berarti inilah satu keadaan yang memang mereka benar-benar memusuhi dan memerangi kaum muslimin. Nah, dua kaum yang saling berperang ini. Yang namanya peperangan itu bukan hanya tadi ya, suatu gencatan atau bentrokan yang sifatnya fisik, tapi di antara bagian itu adalah ekonomi. Ya, jadi penghalauan Nabi SAW kepada kafilah dagang, ya, di antara sisi kebenaran apa yang beliau lakukan, ya, adalah ini bagian dari intrik peperangan itu, bagian dari intrik peperangan itu, ya, bahwasanya ya ekonominya digencet juga, ya, makanya kita jangan merasa aneh kalau peperangan terjadi, ya, terus ada satu pihak, ya, yang mungkin tidak menyerang musuhnya secara langsung, tapi dengan serangan itu membawa dampak bagi musuh yang dia tuju. Yaitulah peperangan. Al-harbu khid'ah, kata Nabi. Yang namanya peperangan itu namanya tipu muslihat. Tipu muslihat. Ya, seperti itu. Dan Nabi SAW melakukan itu, yaitulah diantara bagian dari peperangan itu. Ya. Dan harta yang dituju tentu bukan menjadi tujuan utama, tapi tujuan utamanya adalah gencatan ekonomi yang menjadi bagian daripada peperangan itu. Ya. Selain juga Nabi SAW memiliki keberhakan untuk menghalau kafilah dagang ini dalam rangka apa? Dalam rangka merampas kembali apa yang sesungguhnya menjadi hak kaum muslimin yang dirampas kepemilikannya waktu mereka ada di kota Mekah. Jadi kaum muslimin yang hijrah, dulu kan banyak punya harta di Mekah. Hijrah nggak bisa bawa apa-apa, dirampas oleh mereka. Ya, maka wajar orang yang dirampas ini, ya, mengejar kembali harta yang telah dirampas itu untuk mereka dapatkan lagi. Dan itu sama sekali bukan tujuan yang buruk. Ya, jadi walaupun kafilah dagang ini tuju, banyak sisi yang menunjukkan duniawiyah bukan menjadi latar belakang atau dasar utama dari apa yang diinginkan. Tapi inilah akhirnya bagian dari peperangan itu, dan inilah akhirnya keberhakan kaum muslimin memang untuk menuntut itu dengan apa yang telah mereka dirampas dari orang-orang musyrikin. Jadi seperti itu. Jadi ya itulah, ya, bagi orang-orang yang tahu strategi perang dan bentuk-bentuk peperangan, tentunya apalagi tahu ini, ya, maksudnya peperangan itu nggak selalu harus langsung bentrok, tapi tekanan ekonomi juga, ya, dicegat, ya, kafilah dagangnya, ya, lalu lintas perdagangannya, akhirnya kan jadi kacau. Itu bagian dari peperangan itu, benar itu, ya, jadi salah satu taktik perang, ya, wallahu ta'ala alam. Mungkin itu, Pak. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.